Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk hari ke-38. Jadi inilah kondisi Pusmeong hari ke-38. Buat yang baru gabung, kalau kepingin meneliti, mengamati, mencermati, ataupun membandingkan, ataupun sekedar lihat saja proses persalinan kucing dari mulai lahir sampai sekarang, itu udah saya bikin playlist hari per hari. Saya sempatkan untuk meliput ya, jadi udah diliput semua. Saudara-saudara kalau kepingin meneliti atau belajar, tidak usah nyari kucing hamil suruh lahiran, tidak usah ya, cukup diklik playlist. Nah, ini kondisi hari ke-38. Ini udah siap adopsi, itu kaki indukannya udah mulai gemuk. Ini indukan udah gemuk, kondisi indukan tuh udah gemuk semua ya, dari kepala, kaki semuanya udah gemuk ya. Jadi ini udah siap diadopsi. Anak juga makan udah lahap, udah banyak. Jadi misalkan diputus ASI itu nggak bermasalah ya. Soalnya dulu saya piara Husen, itu zaman wening piara meong Husen ya. Pertama kali piara meong di sini itu umurnya sekitar 28 hari lah, sekitar 25 hari. Jadi masih neteh, diputus. Cuma wening rajin ngasih makannya, jadinya hidup ya sampai gede, sampai jadi kucing dewasa. Ini kalau mau adopsi silakan saja, ini udah nggak repot-repot beli susu kucing, beli pakan buasa, ini nggak usah ya, karena pakan kering ya seperti tahu tempe itu udah doyan. Cuma kalau ikan itu dikasih ikannya jangan kepalanya karena belum kuat. Jadi kalau dikasih kepalanya itu ya dijilat-jilat doang, atau enggak dikasih duri lunak. Duri lunak itu kayak macam sirip ikan insang, itu duri lunak ini udah doyan, udah dimakan. Itu ada 3 ya. Ini kebetulan cuaca mendung, jadi indukannya males keluar kali. Tapi sih tetap pada prinsipnya dia nggak kuat netain terlalu lama. Jadi kalau dia udah merasa pusing, itu anaknya digigit bohongan ya, suruh pergi. Kalau nggak pergi-pergi, indukannya yang pergi. Gigitnya sih bohongan ya, nggak beneran. Itu posisi nyaman banget, tapi nyaman gitu, senyaman-nyamannya kalau udah pusing mah kabur. Jadi untuk hari ke-38 itu indukan itu tidurnya udah terpisah, udah enggak sama anakannya. Soalnya kalau tidur sama anakannya itu dikenyot, enggak kuat mungkin ya, pusing. Jadi tidurnya sendiri. Kalau untuk anakannya itu kadang tidur sendiri-sendiri, kadang gabung jadi satu. Biasanya sih kalau malam itu tidurnya itu gabung jadi satu, anaknya 3 gabung jadi satu. Kalau tidur siang itu pada mencar-mencar ya, mungkin karena cuaca panas. Kalau malam cuaca dingin, jadi kalau tidurnya ngumpul itu bisa untuk menghindari cuaca dingin. Menghindari cuaca dingin salah satunya adalah dengan tidurnya ngumpul. Untuk sang induk itu ya bisa dikatakan udah pulih, jadi pulih dari proses persalinan ya, karena kalau manusia aja itu 40 hari. Kalau meong sih saya amatin sih ya hampir sama lah, ini 38, ini udah pulih. Dari ke-38 udah mulai pulih dia. Istilahnya anak udah pada makan sendiri. Jadi netainya nggak terlalu kencang, kecuali kalau anaknya satu doang ya. Kalau anaknya satu doang itu bisa sampai 2 bulan bener-bener nggak dikasih makan.
Soalnya pada zaman dahulu kala ya, saya waktu kecil itu pernah piara meong betina, itu beranak itu ada 4 yang 3 mati, tinggal 1. Dia netennya sampai 2 bulan full ASI baru dikasih makan. Ya hidup dengan selamat, malah lebih kuat. Cuma karena ini 3 ekor itu indukannya nggak kuat, baru beberapa menit udah nggak kuat lah, nggak nyampe 30 menit, kadang 9 menit 5 menit kadang dilepas sendiri. Ini masih kuat, mungkin karena cuaca lagi hujan kali. Biasanya sih paling lama sih 10 menit udah kabur indukan. Jadi sih menurut cerita sih kalau menyusui terlalu lama, dikenyot terus sih lama-lama pusing, jadi dilepas. Dulu waktu di kampung saya pernah piara kambing sama. Jadi kalau umurnya udah lewat sebulan itu sama indukan sendiri itu dibatas netenya. Jadi kalau indukan udah nggak kuat, anaknya ditendang-tendang. Terus kalau lagi kuat suruh nete lagi. Kalau zaman dulu kala sih saya pisahin anaknya sama indukannya, jadi jam-jam tertentu digabung. Kecuali kalau malam digabung. Kalau kambing lebih rumit. Lebih rumit piara kambing daripada meong. Kalau meong sih kayak gini sih dipiara sih sangat-sangat mudah ya. Dulu saya pernah itu piara kambing, cuma zaman dahulu kala itu HP itu belum ada yang ada kameranya. Masih jadul banget lah. Saya piara kambing itu tahun 2002 itu HP ya masih pada itu yang layar warna aja, jarang, masih hitam putih rata-rata. Pas waktu piara kambing itu HP hitam putih, jadi pas lahiran ya saya nggak sempet ngeliput, nggak bisa ngeliputnya juga, orang nggak punya kamera aja dulu yang digital jarang banget kamera digital. Adanya kamera itu yang pakai film harganya ya lumayan. Kalau ngeliput harus beli filmnya dulu, udah beli film dicuci. Jadi untuk zaman sekarang itu buat liputan itu lebih enak, soalnya kameranya udah digital, udah nggak perlu beli film ya. Kalau memori penuh tinggal dihapus. Lah kalau film itu cuma 1 kali pakai, bayangkan. Ya seperti itulah. Jadi saya piara kambing nggak sempet meliput ya. Mungkin besok-besok kalau dikasih rezeki ya, punya tanah agak luas, itu mungkin saya mengulang kembali piara kambing. Karena di sini di perkotaan rumahnya subsidi berdempet-dempet, itu ya nggak bisa piara kambing di sini. Piara ayam aja susah. Sebenarnya saya pengen piara banyak ya, ada ayam, ada bebek, ada pus, ada kambing, cuma di sini nih lahannya sangat terbatas. Cuman subsidi luas tanah 60, bangunan 21, 30, bangunan 30, 60. Ya susah dikasih ayam itu susah. Yang bisa di sini itu ikan, meong, sama burung ya. Tuh indukan udah mulai pusing itu kelihatan. Mungkin sebentar lagi tuh anaknya itu digigit bohongan itu. Tuh walaupun tidur itu kelihatan dari mukanya udah mulai pusing itu. Kita amati aja, itu udah pusing tuh, digigit tuh ya kan. Itu gigitnya bohongan itu, karena saking pusingnya kali. Mau diusir nggak pergi ya, akhirnya indukannya yang pergi. Bener kan? Ini berdasarkan pengamatan itu kayak gitu. Jadi kalau indukan udah pusing itu kelihatan. Misalnya ya kelihatan lah, orang saya yang piara tiap hari lihat. Tuh pergi indukannya, pergi udah
udah nggak hujan, ini udah reda. Tuh anakannya yang 2 tidur, yang 1 kabur. Tuh ya, tuh 3 tuh. Tuh si meong siapa gigit-gigit saya itu, Mas Apitnya ya man, itu gigit bohongan, gak gigit beneran. Itu bapak mah digigit bohongan, gak usah nangis. Sama Rahman dikira gigit beneran, gigit bohongan itu. Nggak apa-apa mah, itu gigit bohongan. Gigit bohongan, jadi cuma geli doang, apa istilahnya, giginya nggak ditancepin. Tuh iya gigit bohongan man. Iya nggak usah nangis, orang gigit bohongan, nangis itu mah giginya bohongan. Iya nggak usah nangis tuh, gigit bohongan. Iya gigit bohongan tuh, orang bapak yang digigit aja nggak nangis, masa Rahman yang liatin nangis. Itu lagi bobo itu si meong Ii sama meong Koneng itu, atau Ii Markoneng itu udah tuh indukannya mau pergi keluar tuh manjat. Udah indukannya udah manjat, tinggal anakannya masih gigit bohongan mah nggak apa-apa, gigit bohongan nggak usah takut. Orang bapak digigit bohongan, Ramanya yang nangis. Iya mau minta pergi, iya bentar lagi pergi. Iya nggak apa-apa, bentar lagi pergi. Nih bapak lagi liputan ya, ntar selesai liputan kita pergi man. Nah, kita jalan-jalan ya, nggak usah nangis. Tuh ke Lady Queen aja tuh Lady Queen mau masak. Nah ya pintar lah, ya udah pinter. Jadi dikira Rahman nangis karena gigit pusnya gigit saya, ternyata bukan, ternyata minta ke Lady Queen. Nah ya udah sana ke Lady Queen, ya udah aman. Oke ya, cukup sampai di sini ya. Berhubung Rahman pilih-pilihnya lagi rewel, jadi liputannya cukup sampai di sini saja ya. Buat yang nonton sampai selesai, saya doakan kembali semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang baru gabung, yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, karena subscribe sangat membantu kami untuk liputan selanjutnya. Dan rencananya ini sih saya mau bikin penampungan meong terlantar lah. Jadi rencana ini mau bikin semacam yayasan ya, bikin gedungnya aja masih sama tempat tinggal saya, jadi kapasitas meong di sini nih nggak banyak ya. Ntar rencana itu mau bikin gedung buat nampung meong terlantar. Jadi ntar kalau meong yang terlantar, yang sakit udah pada bersih, ntar silakan diadopsi ya, adopsinya gratis juga. Karena di daerah sini nih masih banyak meong terlantar, terutama di tempat sampah itu meong pada kurus-kurus di sini. Cuma karena saya keterbatasan daripada dana sama tempat, jadi yang saya rawat itu meong terlantar yang terdampar ke rumah saya aja. Yang di tempat-tempat sampah gede itu nggak saya ambilin ya, soalnya keterbatasan lahan sama modal. Soalnya ngerawat meong itu ya lumayan gede modalnya, modal tempatnya ya lumayan gede. Oke ya, cukup sekian ya. Terima kasih buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih lagi ya. Buat yang udah ngasih super thank, alhamdulillah ya, ntar saya salurin ya. Buat yang udah ngasih ini udah saya salurin. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.